menjaga kebugaran, minum jamu untuk kesehatan dan aktivitasnya. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu, Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. Saya Pastor Petrus Suharjono SY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan perenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-32, Sabtu 12 November 2022, Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga kita senantiasa ingat akan nasihat Yesus supaya kita tidak jemu-jemunya berdoa. Semoga kita tidak hanya berdoa ketika mau makan. Semoga kita tidak hanya berdoa ketika mau tidur, ketika kita bangun tidur, ketika kita selesai makan. Semoga kita tidak hanya berdoa ketika kesulitan melanda hidup kita, tetapi semoga hari-hari hidup kita warnai dengan doa. Semoga nafas kita selalu berdoa ketika kita menarik nafas, mengembuskan nafas. Keseluruhan hidup kita warnai dengan doa. Dan kiranya bukan hanya sekedar bahwa kita melafalkan, mengucapkan kata-kata yang berhubungan dengan Tuhan dan iman yang disebut sebagai berdoa, tetapi ketika kita mengaturkan diri dan hidup kita, mempersembahkan hidup kita, ketika kita memasrahkan hidup kita, ketika kita mempercayakan hidup kita, ketika kita menjadikan keseluruhan hidup kita selalu terhubung dan berhubungan dengan Tuhan, itulah artinya kita hidup dalam suasana dan situasi doa. Karena inti dari doa, bagaimana kita senantiasa bersatu, terhubung dengan Tuhan yang merupakan sang sumber kehidupan kita. Semoga keseluruhan hidup kita warnai dengan doa. Semoga keseluruhan hidup kita awali dan kita jalani, kita selesaikan dengan doa. Dan semoga keseluruhan hidup kita persembahkan kepada Tuhan, kita menimba kekuatan dari Tuhan, dan segala sesuatunya demi kemuliaan Tuhan. Berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.